Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Yang selanjutnya, alangkah baiknya sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk berdoa. Mohon perhatian. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin doa pada kesempatan kali ini. Yang selanjutnya, mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, dan pada kesempatan kali ini mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Yang selanjutnya yaitu kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, silakan anak-anak untuk berdiri. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita sudah melakukan salah satu kegiatan yang selanjutnya, yaitu Bapak akan absen terlebih dahulu. Yang tidak hadir hari ini siapa? Siap hadir semua, Pak. Oh iya, terima kasih. Alhamdulillah hadir semua ya anak-anak. Oke, yang selanjutnya adalah bagaimana hari ini sudah siap untuk pembelajaran kali ini? Sudah disiapkan alat tulisnya? Alat tulisnya disiapkan terlebih dahulu. Ya, kita akan pembelajaran terkait dengan ekonomi. Yang selanjutnya yaitu ada yang masih ingat pembelajaran minggu kemarin? Oh iya, silakan. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang Bank Indonesia dalam sistem pembayaran, terkait mengenai tugas Bank Indonesia, prinsip Bank Indonesia, dan peranan Bank Indonesia. Oke, terima kasih kepada Adin yang sudah masih ingat dalam pembelajaran kemarin. Oke, yang selanjutnya kita akan terkait dengan ada pertanyaan. Ya, salah satunya sebelum kita mulai pembelajaran, bagaimana menurut pendapat kalian ya tentang sistem pembayaran dalam perekonomian Indonesia? Ada yang tahu? Saya, Pak. Oh iya, silakan. Menurut saya terkait dengan sistem pembayaran dalam
Indonesia, yaitu sistem pembayaran adalah sistem yang memiliki hubungan dengan pemindahan uang dari satu pihak ke pihak lainnya, dan juga mekanisme untuk melaksanakan pemindahan suatu dana guna memenuhi kewajiban yang muncul dari kegiatan ekonomi itu sendiri. Oke, terima kasih Aulia yang sudah bisa menjawab pertanyaan. Salah satunya, ya sebelum kita masuk ke materi selanjutnya juga, yaitu Bapak akan memberikan salah satu ya motivasi terkait dengan pembelajaran kita, ya, dimana di sini ada salah satu contoh, ada tujuan utama dari pendidikan adalah mengubah kegelapan menjadi sebuah cahaya. Maka ketika kalian belajar menuntut ilmu akan menjadi orang-orang yang sukses. Ya, kita tidak akan gelap. Ya, maka kita akan terang benderang. Itu adalah salah satunya. Maka salah satunya juga ada ketika sejuta hal dapat menjatuhkan kamu, temukan satu alasan untuk membuatmu tetap berdiri. Jadi tetap semangat. Ya, tetap semangat untuk tetap mencari ilmu. Oke, itu adalah salah satunya. Yang selanjutnya, oke, disiapkan kita sebelum kita mulai ada pretest terlebih dahulu. Kita gunakan quizzes. Silakan buka linknya dan kodenya. Silakan untuk dibuka. Sudah? Kodenya sudah? Oke. Sudah bisa? Bisa, Pak. Belum bisa ya? Oke, kita baik kembali. Silakan. Ini kodenya. Ini kodenya 80. Oke, kita mulai. Ya, silakan. Oke, itu ada sudah masuk Raya Anissa Budi. Oke, masih peringkat pertama Raya. Ya. Raya
pencapaian kalian. Di mana di situ ada raya, ya, dan juga puri, ya, ada nilai 3.000, ya, skornya 3.000, ya, dengan total yang seharusnya kita itu ada berapa? Ada 6.000, ya, ada 6.000, ya, itu adalah salah satunya, ya. Dan berikutnya, oke, ini terima kasih kepada kasih aplaus untuk yang kedua itu, ya. Oke, terima kasih. Yang selanjutnya yaitu kita Bapak akan sampaikan terkait dengan tujuan pembelajaran kali ini, ya. Tujuan pembelajaran kali ini di mana salah satunya kalian bisa menganalisis sistem pembayaran dalam perekonomian Indonesia. Yang kedua adalah peserta didik diharapkan mampu, ya, menganalisis sistem pembayaran tunai dan non tunai, ya. Itu adalah tujuan kita pembelajaran kali ini. Oke, yang selanjutnya adalah di mana ada teknik assessment. Pada pembelajaran kali ini salah satunya adalah penilaian akan Bapak nilai, salah satunya adalah penilaian diskusi kelompok. Yang kedua adalah pengisian LKPD, ya, kayak gitu. Oke, yang selanjutnya adalah terkait dengan materi pembelajaran. Nah, di sini ada salah satu materi ajar, ya, materi ajar di mana salah satunya terkait dengan sistem pembayaran dan alat pembayaran. Nah, ini adalah salah satu peta konsep, ya, peta konsepnya, di mana di situ ada alat pembayaran, ya, di mana pembayaran itu terbagi menjadi dua, ada tunai dan non tunai. Di mana di situ ada tunai itu berupa uang, logam dan uang kertas. Yang selanjutnya adalah non tunai, bisa berupa ATM, ya kan, kartu ATM, debit ataupun kartu kredit, uang elektronik dan nota, ya, nota debit. Oke, yang selanjutnya yaitu apa itu sistem pembayaran. Nah, tadi bahwasanya sistem pembayaran dalam perekonomian adalah sistem pembayaran adalah sistem yang mencakup seperangkat aturan, ya, lembaga dan mekanisme yang dipakai untuk melaksanakan pemindahan, ya, dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Itu adalah salah satunya. Sistem pembayaran lahir bersama dengan lahirnya konsep uang sebagai media pertukaran, medium of change, ya, atau salah satunya di situ ada intermediate, ya, dalam transaksi barang ataupun jasa dan keuangan. Pada prinsipnya sistem pembayaran memiliki 3 prinsip, ya, yaitu memiliki tiga tahapan. Salah satunya adalah, ya, yaitu pemrosesan, yaitu otoritas, ya, otorisasi. Di sini ada salah satunya sistem pembayaran terbagi menjadi 3. Di antaranya adalah sistem pembayaran 1, evolusi sistem pembayaran. Yang kedua adalah
sistem pembayaran tunai. Yang ketiga, sistem pembayaran non tunai. Nah, ini salah satunya ada contoh, ada evaluasi sistem pembayaran. Sistem pembayaran terus berevolusi mengikuti evolusi uang dengan 3 unsur, ya, penggerak yaitu inovasi teknologi dan model bisnis, tradisi masyarakat dan kebijakan otoritas. Awal mula alat pembayaran yaitu sistem barter. Berawal pertamanya itu kan sebelum ada uang itu ada yang namanya barter terlebih dahulu. Jadi pertukaran barang dengan barang. Oke, yang selanjutnya adalah sistem pembayaran tunai yang kiranya kita mengetahui itu, ya, mengetahui bahwasanya pembayaran tunai itu secara langsung, ya, secara langsung di mana ketika ada pembeli, ya kan, kepada penjual kita langsung bayar cash berupa uang, face to face tadi, ya. Oke, yang selanjutnya adalah sistem pembayaran non tunai, di mana di situ menggunakan yang apa tadi, menggunakan cek, ya kan, kartu debit, ya, dan yang lainnya, ya. Salah satunya sekarang juga bisa menggunakan banking, ya, transaksi secara langsung. Oke, ini ada contoh salah satunya perkembangan sistem pembayaran, ya, menggunakan ATM, uang tunai, ada cek, ya, kayak gitu. Kita ada salah satunya. Oke, sebelum itu kita nonton terlebih dahulu. Di sini ada contoh alat pembayaran, ya, berupa video. Oke, Bapak akan tayangkan. Begitupun halnya dengan sistem pembayaran dalam perekonomian. Lancarnya sistem pembayaran akan meningkatkan efektivitas dan kelancaran perekonomian suatu negara. Lantas, apa sih yang dimaksud sistem pembayaran itu? Sebelum masuk ke pengertiannya, perlu Anda ketahui bahwa sistem pembayaran dibagi menjadi dua, yaitu sistem pembayaran
seperti kredit card, debit card maupun melalui internet banking atau mobile banking. Kemudian alat pembayaran tersebut digunakan dengan suatu aturan dan mekanisme yang telah ditetapkan oleh lembaga keuangan, baik seperti lembaga keuangan bank, bukan bank, penyelenggara transfer dana maupun bank sentral. Nah, mungkin dari Anda sekalian ada yang pernah ikut orang tua ke bank untuk menarik uang dari ATM. Nah, ketika Anda ingin menarik uang di atas 5 juta, itu harus melalui prosedur penarikan detail yang tidak bisa melalui ATM. Kemudian apabila orang tua Anda pernah melakukan investasi saham di pasar modal, ketika mereka ingin mencairkan uangnya, itu memerlukan proses kurang lebih sekitar 1 sampai 3 hari. Nah, hal ini dilakukan guna untuk membatasi resiko-resiko yang mungkin terjadi dalam transaksi keuangan seperti resiko kredit, likuiditas, operasional, maupun resiko lainnya. Dan disinilah peran dari Bank Sentral dalam hal ini Bank Indonesia, yaitu menjaga dan mengatur kelancaran dari sistem pembayaran di negara Indonesia. Kasus di sini suatu lembaga dan pembayaran yaitu Starling mengalami gagal bayar sehingga menyebabkan kerugian hampir 49 triliun. Nah, siapa yang mengambil kebijakan untuk mengatasi masalah ini? Yaitu Bank Sentral sebagai menjaga kelancaran sistem pembayaran. Salah satu langkah yang bisa dilakukan Bank Sentral adalah dengan menetapkan suatu sistem pembayaran yang real time atau dikenal dengan nama RTGS yang meningkatkan keamanan dan kecepatan dari sistem pembayaran itu sendiri. Kemudian Bank Sentral juga melakukan pengawasan sistem pembayaran, memonitoring terhadap sistem dan peningkatan perencanaan, penilaian terhadap penyelenggara sistem pembayaran. Nah, selain itu, dalam rangka mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, Bank Sentral atau dalam hal ini Bank Indonesia ya, memiliki tugas sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan dan membedakan uang rupiah serta mencabut, menarik dan memusnahkan uang dari peredaran. Nah, hal ini menjadi pertanyaan kenapa uang-uang zaman dulu yang kita miliki tidak bisa kita transaksikan. Ini karena uang tersebut sudah ditarik dari peredaran oleh Bank Indonesia sebagai Bank Sentral. Kemudian Bank Indonesia juga berwenang untuk melaksanakan dan memberi persetujuan perizinan penyelenggaraan sistem pembayaran seperti aplikasi-aplikasi pembayaran yang ada di Android. Semuanya itu sudah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia sehingga dapat kita gunakan. Nah, Bank Indonesia juga memiliki tanggung jawab kepada masyarakat. Tanggung jawabnya adalah menyediakan suatu sistem pembayaran yang efisien, cepat, tepat, dan aman bagi masyarakat Indonesia. Tanggung jawab tersebut direalisasikan dengan cara mengawasi setiap penyelenggaraan sistem pembayaran. Nah, jadi itu ya sekalian peran dari Bank Indonesia dalam sistem pembayaran. Kita sebagai masyarakat Indonesia bersyukur dengan adanya pembayaran. Kita sebagai masyarakat Indonesia bersyukur Oke, itu adalah salah satunya ya video yang kita lihat ya. Ini adalah salah satunya tadi yang kiranya anak-anakku sekalian, di mana di sini ada salah satu tadi terkait dengan gambar ya, terkait dengan video. Sekarang yaitu gambar, di mana di sini terkait dengan amatilah gambar berikut, yang dimana di sini ada salah satu dua gambar, yang dimana gambar yang pertama adalah mekanisme antara
yaitu nasabah, ya, ataupun yang penabung dengan yaitu pihak bank, ya, yang pihak bank. Di mana di situ ada mekanisme BI, ya. Yang kedua adalah salah satunya bagaimana itu gambar itu adalah salah satu dari konsumen dengan produsen, bagaimana cara pembayarannya. Ya, di situ ada alurnya yang kiranya tadi salah satunya adalah di mana perhatikan gambar tersebut, di mana sistem pembayaran di Indonesia mencakup seperangkat aturan, di mana aturannya itu, ya, dalam satu kegiatan yang ada di Indonesia. Maka oleh karena itu, oke, selanjutnya kita buatkan kelompok, ya. Kita buatkan kelompok diskusi pada kesempatan kali ini kita diskusikan, ya. Kita diskusikan sesuai dengan pembuatan kelompok dan diskusikan dengan kelompoknya. Yang dimana kita membuatkan 4 kelompok, di mana di sini ada 18 orang, ya. Ada 18 orang, kita bagi 4 kelompok, ya. Ada yang 5 kelompok, yang satu kelompoknya 5 dan yang keduanya yaitu 5, 3 dan 4-nya yaitu 4, ya. Kita buatkan sesuai dengan barisannya masing-masing. Silakan dibuatkan kelompoknya, ya. Ya, silakan buatkan kelompoknya, dirapikan, ya, dirapikan. Kelompok 2, oke. Ini kelompok berapa? Kelompok 1, silakan siap KPD-nya. Ini kelompok 3 berarti ya. Ini kelompok 3, silakan diisi KPD-nya. Dan oke, sebelum diisi, Bapak sampaikan mekanismenya. Ntar sudah selesai, kalian presentasikan di depan, ya. Perwakilan aja 1 orang, ya. Perwakilan 1 orang, 1 kelompok, 1 yang tampil ke depan. Oke, dapat dipahami? Ya. Silakan untuk diisi, ya. Kita kasih waktu 5 menit, ya. 5 menit. Dipersilakan. Di kelompok, ya, ya, siklus anaknya, yang sudah ada jual beli, ya, jual beli barang, ya, di kelompok 3 ya, kelompok 2 ya, oke, kelompok 2, oke. Hari ini kelompok 3 ini ya. Yang ini. Oke. Ya, ini. Yang ini. Oke. Yang ini. Yang ini.
Oke. Ya, silakan. Oke, ini kelompok 4 dulu. Oke. Tentukan ya, tentukan kelompoknya ya yang akan presentasi depan. Oke. Sip. Ini tentukan ya kelompoknya. Oke, kelompoknya yang presentasi di depan. Ini juga sama ya. Tentukan presentasi untuk yang presentasi di depan. Oke. Ini juga tentukan ya kelompoknya yang akan presentasi di depan. Oke. Oke, kalau sudah, ada yang sudah? Ya, sedikit lagi, silakan. Ya. Oke. Sudah. Ya. Ada yang sudah? Oke. Silakan kerjakan. Dirapikan ya, kita presentasi di depan. Oke. Ada yang siap untuk
Biar lihat kembali tempat duduknya. Ya, silakan dirapikan kembali tempat duduknya. Dan ntar ada perwakilan kelompoknya untuk presentasi di depan, ya, presentasi di depan, dan yang lainnya gunakan ketika jawabannya sama dengan kalian, ya cukup dengan sama, ya, kalau sama jawabannya, ya. Dan ketika ada yang mau menambahkan, dipersilakan, ya, pada kelompok yang lain, ya. Silakan kelompok 1 terlebih dahulu, ya, silakan. Ketua kelasnya, ketua kelompoknya, silakan. Adin. Oke, kita kasih aplaus terlebih dahulu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Dinda Syafa dari kelompok 1 akan mempresentasikan atau menjelaskan mengenai hasil diskusi kami pada tadi. Nah, hasil diskusi kelompok kami menunjukkan bahwa pada gambar siklus transaksi tersebut menggambarkan mengenai auto pembayaran dalam sistem pembayaran di Indonesia, di mana gambar tersebut menggambarkan sistem pembayaran di Indonesia mulai dari rumah tangga, perusahaan, sektor pemerintah, dan sektor luar negeri. Dan mengenai sistem pembayaran barang dan jasa yang dilaksanakan dalam sistem pembayaran Indonesia yang berperan sebagai elemen paling penting dalam infrastruktur keuangan suatu perekonomian yang mendukung stabilitas keuangan sebagai saluran penting dalam pengendalian ekonomi yang efektif melalui kebijakan moneter dan sebagai alat untuk mendorong efisiensi ekonomi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana? Ada yang sama? Sama, oke. Terima kasih. Yang selanjutnya kelompok 2, ya, dipersilakan. Oh iya, Aul. Ya, silakan Aul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Dede Hendra yang sudah mempersilahkan saya untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Selanjutnya saya Audrey Sapanajara. Di sini saya perwakilan dari teman-teman akan menjelaskan. Kami di sini akan mengupas tuntas terkait dengan pertanyaan apa sih yang menyebabkan terjadinya masalah. Masalahnya yaitu terkait dengan siklus sistem pembayaran dalam perekonomian di Indonesia. Penyebab terjadinya masalah tersebut diantaranya dipengaruhi oleh berbagai faktor. Bahwasannya dengan demikian, berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, penyebab dari masalah tersebut ialah adanya jual beli, pembelian barang dan jasa, atau transaksi antar rumah tangga dengan perusahaan, lembaga, pemerintah, dan juga sampai mencakup ke luar negeri dengan metode via online maupun offline secara langsung. Sekian, terima kasih presentasi saya mengenai pertanyaan penyebab terjadinya masalah siklus sistem pembayaran dan perekonomian di Indonesia. Mungkin ada perspektif yang berbeda dari teman-teman, ada tambahan? Mana? Ada yang berbeda? Sama? Oh, sama semua? Ya, oke. Terima kasih. Ya, kita kasih aplaus. Presentasi dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus. Ya, terima kasih kepada kelompok 2 yang sudah mempresentasikan di depan. Silakan selanjutnya kelompok 3. Ya. Jamal. Silakan Jamal. Ya, kelompok Assalamualaikum 3. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Jamaluddin dari kelompok 3. Saya di sini akan memaparkan hasil diskusi dari kelompok 3. Oke. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan sistem pembayaran dalam ekonomi Indonesia? Dan hasil diskusi kami dari kelompok kami mengidentifikasi masalah tersebut. Sistem pembayaran dalam ekonomi Indonesia bisa cash dengan cara transfer
dengan menggunakan tunai ataupun non tunai. Mungkin itu saja hasil diskusi dari kelompok kami. Oke. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana? Yang lain? Sama prinsipnya ke sana? Oke, terima kasih. Yang selanjutnya yang terakhir adalah kelompok 4. Jadi silakan di kelompok 4. Ya. Yang 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka nama saya Deja Sareha, saya perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pertanyaan bagaimana peranan sistem pembayaran dan perekonomian di Indonesia. Jadi hasil diskusi kami menyimpulkan bahwa peran sistem pembayaran dalam perekonomian makro sebuah negara adalah amat penting. Hampir semua aktivitas transaksi ekonomi melibatkan sistem pembayaran dan juga sebagai elemen penting dalam infrastruktur keuangan suatu perekonomian untuk mendukung stabilitas keuangan. Secara ringkas, peran-peran sistem pembayaran di Indonesia adalah yang pertama, untuk menjaga stabilitas keuangan dan perbankan. Yang kedua, sebagai sarana transmisi kebijakan moneter. Yang ketiga, yaitu sebagai alat untuk meningkatkan efisiensi ekonomi suatu negara. Mungkin cukup itu diskusi dari kelompok saya. Apakah ada yang berbeda? Sama. Ya, mungkin cukup sekian dari kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kasih aplaus untuk kelompok 4 ya. Kalian sangat luar biasa pada pertemuan kali ini dan mudah-mudahan kita dalam kesempatan kali ini menjadikan salah satu ilmu yang bermanfaat untuk kita semua yang bisa kiranya kalian bisa menerapkan ya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, yang selanjutnya yaitu ada yang bisa menyimpulkan? Ada yang bisa menyimpulkan dari apa yang tadi sudah dipresentasikan? Silakan. Oh iya, silakan Budi. Menurut saya kesimpulan dari pembelajaran sistem pembayaran dalam perekonomian itu terjadi setiap waktu pada kegiatan perekonomian di Indonesia dan sistem pembayaran yang baik akan mempengaruhi perkembangan perbankan dan keuangan negara. Oke, terima kasih. Ya, kasih aplaus untuk Budi yang bisa memberikan kesimpulan pada pembelajaran kali ini. Oke, yang selanjutnya kita maka tadi sudah kita simpulkan dalam pembelajaran kali ini. Maka tadi dari awal kita melaksanakan salah satu pretest dan yang selanjutnya kita akan melaksanakan yang namanya uji kompetensi ya, uji kompetensi yang dimana apa yang kita dapatkan di pembelajaran kali ini kita tuangkan di salah satunya di kuis ya, kuis ini. Oke, Bapak akan tanyakan. Ini yang tadi ya. Ya, sekarang kita lanjutkan kembali. Ini yang tadi hasilnya dan kita akan lanjut untuk bisnis selanjutnya. Silakan buka aplikasinya. Oke, ini kodenya. Sudah dicatat? Belum Pak. Oke, sudah dicatat? Dan kita akan mulai. Untuk
kali ini, siapakah yang akan memperoleh ya poin yang baik pada post-test kali ini? Sudah ya? Oke. Oke, ini adalah siapakah? Ya, di sini ada Raya, Muhammad Fadli dan Adinti. Ya, selamat ya kepada yang hari ini mengikuti post test. Nah, ini adalah salah satunya nilai rekaman dari hasil quiz ya, dan sangat luar biasa ya pada pembelajaran kali ini, dan kalian luar biasa ya, kalian itu luar biasa yang kiranya bisa menyelesaikan soal ya. Ada 4 orang ya, ada 4 orang yang 100%. Di situ ada yang 2 orang salah satu ya, dan yang 1 orang itu saya salah 2 ya, dan sebagainya. Itu adalah salah satunya yang kiranya
Dan selanjutnya, ya, dan selanjutnya perlu Bapak sampaikan terkait dengan sudah pembelajaran kali ini, teman kita akan bertemu di pekan yang akan datang. Ya, minggu yang akan datang. Ya, insya Allah kita akan mempelajari terkait dengan, kita akan bahas terkait bab 4. Ya, bab 4 terkait dengan sistem ataupun tentang lembaga jasa keuangan. Ya, lembaga jasa keuangan. Ya, kita adalah salah satunya yang kita akan pelajari minggu depan. Ya, oke. Yang selanjutnya, terima kasih atas kehadirannya pada kesempatan kali ini, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada kesempatan kali ini dalam pelajaran kali ini, mudah-mudahan kita menjadikan salah satu ladang ibadah buat kita semua, ya, ladang ibadah, dan mudah-mudahan kalian menjadi orang yang soleh dan soleh, dan kelak kalian menjadi orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tua kalian, ya, agama, bangsa, dan negara. Oke, kita akhiri. Sebelum kita akhiri, ya, alangkah baiknya kita tutup dengan doa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan untuk ketua kelas untuk memimpin doa kali ini. Mohon perhatian. Maka baiknya kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arina haqqa. Allahumma arina haqqa warzuqna tibaa. warzuqna tibaa Arina batila. wa arinal batila batila Warzuqna tinaba. warzuqna istinaba. Amin. Amin. Oke, terima kasih. Sampai bertemu kembali. Hati-hati di jalan, dan kurang dan lebihnya mohon maaf. Apa-apa yang Bapak sampaikan mudah-mudahan bermanfaat, dan ketika ada keliruan dari pembelajaran Bapak, mudah-mudahan bisa dimaafkan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.